Kisah itu dikenal sebagai air mata Sazanaga, dan beginilah kisahnya. Ribuan tahun yang lalu, adalah sebuah negeri yang mana wilayah itu sangat kaya sumber alamnya. Karena hal itulah, wilayah tersebut tak pernah tenang dan damai. Selalu ada saja manusia-manusia serakah yang berusaha ingin menguasainya. Singkat cerita, di sana terdapat 3 wilayah kekuasaan berbeda. 2 di antaranya bernama suku Sundayana dan suku Galuh Purwa. Mereka berasal dari tempat dan ras induk suku yang sama, yaitu suku Nagalimantara. 700 tahun sebelumnya, suku Pedalaman adalah penguasa hutan, lembah, dan gunung-gunung. Mereka hidup berdampingan dengan ular-ular raksasa, yang mana ular-ular raksasa itu dipercaya sebagai makhluk titisan para dewa. Oleh sebab itulah, Nagalimantara disematkan pada mereka.
Seiring berjalannya waktu di zaman yang sama, suku daratan atau Sundaland adalah peradaban yang lebih maju dari negeri lainnya. Akan tetapi, mereka selalu terlibat konflik dengan berbagai suku dari utara. Wilayah dengan sumber daya alam yang kaya sudah pastilah menjadi jajahan utamanya. Perang sering terjadi. Sundaland kali ini porak-poranda, dan kerajaan kuno kala itu nyaris putus asa yang coba mempertahankan wilayahnya. Dengan asa yang hampir mati, ia terpaksa meminta pertolongan dari suku Nagalimantara. Dengan perjanjian Sundaland Timur dan Barat sebagai imbalannya. Dan perlawanan pun dimulai dari suku Nagalimantara kepada suku pesisir utara Cangak Larang. Dan akhirnya Cangak Larang terpukul mundur dari daratan Sundaland. Lalu mereka berjanji akan kembali membalas karena tak terima atas konspirasi Sundaland dengan Nagalimantara. Sebab itulah sang raja pun merasa khawatir dengan nasib rakyat di wilayahnya, yang mungkin saja nanti akan kembali diserang suku Cangak Larang. Namun, dengan memberikan wilayah daratan timur dan barat pada suku Nagalimantara, sang raja tak terlalu khawatir dengan apapun ancaman dari suku bangsa lain. Kini Sundaland terbagi 3 bagian. Suku Sundayana menguasai Sundaland Barat dan Galuh Purwa di wilayah timurnya. Di antara kedua wilayah itu, di tengahnya lah menjadi pusat pemerintahan Sundaland, yang mana menjadi pusat kota juga dinasti kerajaan itu untuk berlindung. Kedua suku tersebut sebelumnya tidak pernah ada konflik apapun hingga pergantian sang raja. Raja yang baru membuat kebijakan di setiap purnama diadakan kompetisi bela diri. Sang raja saat itu membuat pertandingan dengan maksud sang pemenang akan dijadikan pasukan istimewa untuk pengawalan dan keamanan kerajaan, karena bahwasannya suatu saat nanti pasti akan ada lagi penjajahan di atas Sundaland, seperti dahulu kala pernah dilakukan oleh bangsa pesisir kuno. Pun begitu, kompetisi itulah sudah bisa dipastikan dari setiap kemenangan dan kekalahan
telah menciptakan kecemburuan hingga kebencian di antara kedua suku naga tersebut. Selain menjadi prajurit istimewa, pemenang selalu diberikan hak periodik atas pengelolaan sumber daya alam Sundaland. Tak jarang Sundayana dan Galuh Purwa bersitegang dan sering berperang demi hal itu. Tahun per tahun berganti. Kisah pilu yang menyayat hati itu berawal dari pertemuan sepasang anak manusia yang mana mereka berasal dari suku berbeda. Pertemuan terjadi di dalam pesta rakyat yang diselenggarakan oleh kerajaan kala itu atas kemenangan suku Sundayana di pertandingan bergengsi tersebut. Masyarakat hampir semua bersuka cita ikut merayakannya. Di sisi lain dalam pesta, ada momen di mana kedua muda-mudi itu berkenalan dan sepertinya saling menyukai. Benar saja, setelahnya hubungan mereka pun berlanjut. Pertemuan demi pertemuan hingga satu sama lain saling jatuh cinta. Tak ada satu orang pun yang mengetahui hubungan gelap mereka itu. Ardana Reswari adalah putri bungsu dari pemimpin suku Sundayana, dan Rangga Jemantara adalah putra tunggal dari pemimpin suku Galuh Purwa. Mereka sama-sama dibesarkan dan terdidik dari keluarga terhormat. Orang tua mereka sangat berpengaruh di kehidupan sosial masyarakat, bahkan birokrasi kerajaan. Terlebih, orang tua mereka memiliki sarana pelatihan bela diri yang termasyhur kala itu. Banyak pengikut dari dalam dan luar Sundaland yang berguru kepada suku tersebut. Tak ada negeri yang tak mengenal Trah Nagalimantara. Ardana dan Rangga memadu kasih secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering bertemu di luar benteng Paguron Sundayana. Itu pun hanya bisa dilakukan di malam hari. Keduanya saling bercerita tentang kerinduan dan cinta, hingga berjanji sehidup semati. Purnama lah sebagai saksi suci di antara mereka. Mereka pun gelisah dan bingung akan dibawa kemana arah hubungan terlarang itu. Aku mengadu pada Purnama. Kujabarkan segala resah dan kekecewaanku, menjelaskanmu tentang rasa, menangis, tertawa, rindu dan cinta. Aku rindu pada siang, tentang jiwa yang ku kenang, tentangku yang tak pernah tenang. Aku mengeluh senja tadi,
tentang senyummu di waktu siang kan pudar, karena manusia yang kusayang tak dapat kupandang. Sama halnya saat ini, jatuh hati kepadamu sesuatu yang takkan pernah kusesali. Walaupun dalam jalan kita penuh bahagia dan air mata, tapi rasaku padamu takkan pernah berubah. Yakinku padamu itu pun kepastian. Haruskah aku berjuang? Tentangku kepercayaan mereka akan hilang. Ataukah aku harus berlari? Cinta, kau sangat tahu itu. Aku pun lelah sembunyi. Beberapa hari berlalu, adalah tragedi yang terjadi di keramaian kota. Di sana ada hal yang memicu pertikaian di antara murid Sundayana dan Galuh Purwa. Pertikaian pun tak dapat dihindari di antara mereka. Lalu di antara keributan itu datanglah seorang pria bernama Bagus Iswara. Dia adalah kakak laki-laki Ardana Reswari, penerus prasuku Sundayana. Sudah bisa dipastikan ia akan membantu para cantriknya yang bertikai itu. Tak jauh dari situ, Rangga Jumantara sedang mencari cindramata untuk kekasihnya. Lalu ia dihampiri oleh salah satu cantriknya dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan cepat Rangga pun menuju ke arah lokasi yang dimaksud. Setibanya, Rangga melompat ke tengah pertikaian dengan maksud melerai. Akan tetapi, Bagus Iswara berusaha tetap melawan karena menganggap kehadiran Rangga adalah kesempatan untuknya beradu kemampuan dan ketangkasan. Kini, Rangga dan Bagus pun akhirnya terlibat pertikaian. Bagus Iswara tertusuk tombak Rangga persis di perutnya. Bagus pun tumbang bersimbah darah. Para cantrik Sundayana pun berhenti dan berusaha menolong sang praja untuk membawanya pulang.
Sundayana, pemimpin suku itu pun geram, dan Ardana Reswari hanya menangis sambil memeluk jasad kakaknya. Lalu pimpinan Sundayana bersumpah atas kematian putra penerus generasinya itu, berjanji di depan semua para cantrik dan masyarakat setempat akan membalas kematian Bagus Iswara. Dan tak disangka sang ibu pun ikut bersumpah tak akan pernah rela anak keturunannya bersuami atau beristri dari Trah Galuh Purwa. Jika hal itu terjadi, seluruh keturunannya mendapat kemalangan sepanjang hidup. Ardana Reswari yang mendengar sumpah kedua orang tuanya itu semakin erat memeluk jasad kakaknya. Dalam tangisnya, ia mengenang masa kecil hingga dewasa selalu bersama. Ardana tahu bahwa kakaknya sangat menyayangi dan selalu menjaganya. Di sisi lain, di kediaman suku Galuh Purwa, Rangga pun meratapi penyesalan ketika tombaknya berlumuran darah dari kakak Ardana. Dia siap menerima apapun konsekuensinya, walaupun harus dihukum oleh kerajaan. Ia hanya berharap Ardana bisa memaafkannya. Beberapa hari kemudian, setelah kedua belah pihak sudah sama-sama melakukan ritual pemakaman, suku Sundayana pun bersiap-siap melancarkan aksi balas dendamnya untuk berperang dengan suku Galuh Purwa. Dengan kesepakatan di wilayah selatannya Sundaland, yaitu di lembah Kurusetra.
suasana hening penuh ketegangan di antara mereka, langit pun berubah jingga. Tiupan angin begitu kencang berhembus, membawa butiran debu membentuk gelombang beliung di udara. Lembah Kurukshetra sudah benar-benar siap melahap jiwa-jiwa amarah dendam membara. Kubu Sundayana dan kubu Galuh hanya berjarak beberapa puluh meter saja di lembah itu. Di langitnya, burung-burung pemakan bangkai menari-nari menyambut malaikat pencabut nyawa. Dan dentuman genderang bergema. Raungan trompet maut saling bersautan. Maka mulailah mereka berlarian menuju pusara kematian. Para pemuda-pemudi di sana dari kedua belah pihak bertempur sangat sengit. Ringkikan kuda-kuda seperti jeritan pendosa di neraka. Teknik dan jurus-jurus yang mereka kuasai itu pada dasarnya lebih dominan sama dan ada dalam satu kitab warisan leluhur mereka, yaitu Kitab Wiraga Nagalimantara. Gulungan angin beliung bercampur debu lembah Kurukshetra. Sekilas tampak seperti dua ekor ular raksasa. Hempasan gelombang tenaga dalam dari para petarung dan sambaran petir malaikat maut membuat beliung itu tampak nyata, layaknya dua ekor naga bergumul di langit hitam. Di balik awan hitamnya, mungkin saja para iblis tertawa menyaksikan para calon budak-budaknya di jahanam nanti. Seandainya saja para naga belum punah, mungkin tak akan terjadi pertikaian antar saudara itu. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye.
The party's over as the laughter dies. An angel cries, humanity. Di sisi lain dalam pertempuran itu, Rangga Jumantara hanya sekedar menghindar sabetan pedang dan tombak lawannya. Ia sangat cepat mengelak, bergerak dan bertahan. Matanya terlalu sibuk mencari tautan hatinya yang entah di mana. Ia terus mencari, berlari, melompat dan menghindari serangan sekelilingnya. Bergerak cepat adalah solusi tetap hidup. Lambang saat itu adalah kematian. Tak sadar Rangga berada dalam barisan para cantrik Sundayana. Dia pun melihat sosok wanita bergaun merah dengan lincah menebaskan bilah pedangnya yang sesekali memercikan darah lawannya. Ardana Reswari sangat cepat bergerak, melompat dan menebaskan pedang kematian. Entahlah gaun yang dikenakannya itu merah karena darah atau bukan. Rangga mencoba terus mengikuti kemanapun Ardana bergerak. Sampai pada akhirnya Rangga mampu menggapai lengan kekasihnya itu. Ardana kaget terdiam kaku di hadapan laki yang sangat ia cintai. Ia pun menangis saat Rangga membelai lembut wajahnya. Ia teringat janji suci purnama waktu itu. Rangga tersayat pada sisi perut kirinya. Ardana dengan brutal terus saja berusaha melampiaskan amarah dengan air mata bercucuran. You give me a smile, a piece of your heart. You give me the feel I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. Tiba-tiba ia terjatuh bersimpuh pada kedua lututnya di atas tanah yang sudah memerah darah. Tombak naganya yang menopang lelahnya itu kini ia relakan lepas jatuh ke tanah.
Ardana melihat orang yang dicintainya itu sekarang. Ia coba menghampiri untuk menolongnya. Mungkin aku bukanlah cinta yang sempurna. Aku hanya sebatas cinta yang sederhana. Aku ingin sekali ungkapkan rasa yang selalu kusimpan dalam hati dan dada. Wahai purnamaku, aku mencintaimu bukan karena ingin bebas pandangi parasmu. Aku hanya ingin melihatmu tersenyum selalu, agar aku dapat melukis di atas lembutnya sutramu. Akan kulukiskan rasa abadi dengan goresan warna bermakna. Wahai rembulanku, aku mencintaimu bukan sebab kagum akan pesonamu. Aku hanya semiskin yang simpatik, tatkala takdir tertulis aku tak berkutik. Aku hanya miliki dada kaya akan rasa, walau ku tahu yang terbaik untukmu bukan aku sepenuhnya. Aku sadar akan usiaku detik ini. Aku banyak belajar tentang hidupku, belajar menahan rindu yang selalu kusimpan di lubuk hati. Walau terhalang oleh waktu, namun aku tak ragu. Dan biarlah aku mencintaimu dengan segala resiko yang berlaku. Terima kasih cinta untuk cerita yang pernah terjadi. Terima kasih untuk waktu yang berharga, untuk suatu hal yang baru, untuk tawa yang tak pernah habis, untuk penyemangat di kala hari burukku datang. Aku mencintaimu. Terima kasih dan selamat tinggal. I've been waiting for so long. When you came into my life, take my breath away, and the world started turning around for your love. When you came into my life, take my breath away, oh yeah. 'Cause your love has found its way into my heart, into my Walau ku tahu yang terbaik untukmu bukan aku sepenuhnya.
mencintaimu. Terima kasih dan selamat tinggal. Untukmu, sang arogan berselimut kemunafikan. Seringkali kita terlalu berambisi tentang sesuatu yang besar di luar jangkauan manusia, seraya mengganti peran dan keterlibatan Tuhan sebagai entitas yang luar biasa kuasa, di mana kemudian kita lupa dengan perang batin antar nurani dan bisikan angkara murka. Tidak ada kemenangan dalam peperangan. Peperangan hanya meninggalkan luka dan rasa trauma. Lapisan perasaan menjadi korban tentang keputusan yang diambil secara serampangan. Semua diratakan dan diringkas untuk mengejar kemenangan yang tak jelas ujungnya. Seolah menjadi sepele, padahal kejadian di depan mata adalah esensi dari kehidupan yang sesungguhnya. Semua telah tiada, semua memang tak ada, bagaikan mengupas satu siung bawang. Semakin dikupas, kita semakin tak menemukan apa-apa.
Oh, merinding banget.